Selamat sore sahabat ternak dimanapun sahabat berada. Hari ini bangsa kita sedang mengalami pandemi corona. Ini juga berakibat fatal kepada seluruh peternak entok khususnya yang ada di Indonesia ketika kita tidak bisa memanajemen usaha kita dengan baik dan benar. Ada dua hal yang memang benar-benar harus kita perhatikan di sini. Yang pertama adalah manajemen pakan, yang kedua adalah manajemen pemasaran. Yang kita kupas dulu terkait dengan manajemen pakan. Kita juga tidak butuh pakan yang mahal, tetapi kita juga dilarang menggunakan yang pakan yang sangat murah supaya hasil ternak entok-entok kita tetap sesuai dengan harapan kita bersama, tentunya memberikan hasil yang sebaik-baiknya buat kita semua para peternak entok. Dan seyogyanya kita menggunakan pakan dengan menggunakan kearifan lokal. Kearifan lokal dalam artian adalah pakan-pakan yang disediakan alam di sekitar kita. Tentunya banyak sekali, tidak bisa dibandingkan antara di kota A dengan di daerah B, dengan di kota C, dengan di kota D terkait dengan potensi pakannya. Kenapa tadi saya bilang bahwa kita tidak bisa menggunakan yang pakan sangat murah untuk ternak-ternak kita? Ketakutannya apa adalah ketika kandungan proteinnya juga kurang untuk kebutuhan ternak-ternak kita. Dan menggunakan pakan dengan kearifan lokal bukan berarti itu nanti tidak menjadi pakan yang sangat murah, tapi ketika kita bisa sama-sama berhitung, itu juga bisa menjadi pakan alternatif yang memang benar-benar sangat murah tanpa mengurangi kandungan protein yang dibutuhkan oleh ternak-ternak kita. Salah satu contohnya untuk di daerah kami, di daerah saya jujur aja menggunakan namanya katul yang paling murah, atau kalau di sini disebut dengan dedak. Katul dedak yang paling murah di sini bisa kami dapatkan dengan harga kurang lebih untuk hari ini di bulan April, pertengahan April 2021 itu dengan harga 1.250 per kilo. Nah, pakan tambahannya dalam bentuk apa? Banyak sekali disediakan oleh di alam sekitar kita. Salah satunya kita bisa menggunakan campuran itu daun-daunan yang sebagaimana sering ada dicontohkan di channel-channel YouTube yang lain, mungkin daun pepaya dicampur dengan daun mengkudu, dicampur dengan gedebok pisang, dicampur dengan kangkung, dicampur dengan pepaya busuk dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Minimal itu nanti bisa menekan kos kita semua. Saya mencontohkan hari ini di kandang Sivara ada sekitar 40 indukan dengan pejantannya. Ada juga 30 sampai 40 ekor itu remaja usia 2,5 bulan sampai 3 bulan. Dan kita tidak pernah membeda-bedakan pakan kita antara yang untuk yang remaja dan indukan yang dewasa. Semua kita samakan. Perbedaannya hanyalah di yang dewasa, selain dengan pakan katul itu tadi kita campur dengan potensi yang ada di sekitar kita masing-masing, itu memang sengaja kita campur dengan konsentrat petelur untuk menambah daya rangsang supaya dia cepat bertelur dan sebagainya. Untuk yang muda, remaja, kita tidak pernah menambahkan dengan apa-apa. Kita analogikan dengan sangat sederhana. 5 kilo katul yang paling murah itu bisa kita gunakan untuk sekali makan untuk populasi kurang lebih sekitar hampir ke 70 sampai 80 ekor. Caranya bagaimana? Katul yang
kita siapkan 5 kilo sekali makan, itu kita campur dengan pakan-pakan potensi yang ada di sekitar kita, yang daya belinya itu bahkan hampir 0 rupiah ketika kita memutuskan untuk membeli dan sebagainya. Salah satunya mungkin kita campur dengan daun pepaya, dengan daun kangkung. Kan banyak di sekitar kami kebetulan itu kangkung yang ada di sawah-sawah yang sudah tidak dipelihara oleh pemilik dari tanaman kangkung itu sendiri, dan mungkin dicampur dengan kedua pisang. Dan kebetulan kalau saya memang kebetulan saya ada kebun pepaya, jadi ada pepaya busuk itu kita campurkan, jadi bisa menekan pengeluaran sampai sangat banyak sekali. Kita contohkan dengan 5 kilo katul sekali makan, berarti itu hanya 10 kilo katul setiap hari. Berarti kebutuhan pakan saya adalah 10 kilo katul setiap hari, ditambah biaya konsentrat dan sebagainya, anggap saja 5.000 sampai 7.000. Ketika 5.000 sampai 7.000 ditambah katul 10 kilo setiap hari, hanya 20.000 setiap hari. Dengan populasi segitu banyaknya, asumsinya adalah 70 sampai 80, karena usia 2 bulan dengan 3 bulan dengan indukan itu makannya juga hampir sama, bahkan lebih banyak makannya ketika usia-usia yang 2 bulan sampai 3 bulan. Nah, itu berarti kebutuhan pakan saya hanya 600.000 setiap bulan. 600.000 setiap bulan untuk populasi segitu banyaknya. Nah, next session kita bahas 600.000 itu didapatkan dari mana supaya tidak mengganggu kantongnya kita. Itu PR kita juga, PR kita bersama, dan kita sudah punya banyak metode bagaimana kita mengeluarkan pakan tanpa menguras kantong kita. Apalagi hari-hari ini kita sama-sama tahu bahwa kita sedang mengalami namanya pandemi. Di masa pandemi ini kebutuhan meningkat, daya beli rendah, harga pakan tinggi, harga entok banyak yang anjlok. Nah, disitulah masalah itu mulai muncul di lingkungan dari peternak. Nanti akan kita bahas juga solusi-solusi terkait dengan itu, bagaimana usaha ternak mentok kita bisa bertahan di tengah-tengah masa pandemi tanpa menguras kantong lagi. Justru akan memberikan pundi-pundi rupiah di masa pandemi. Selanjutnya yang saya sampaikan tadi, yang kedua selain manajemen pakan adalah manajemen marketing usaha kita di saat pandemi seperti ini. Jujur saja, ketika kita salah manajemen di marketing kita, apa yang akan kita alami? Kita pasti akan jeblok, kita pasti akan merugi, kita pasti akan gulung tikar, kita pasti akan menyerah, kita pasti akan putus asa. Dan yang paling horor adalah ketika kita sudah putus asa, kita akan terseleksi oleh alam. Caranya bagaimana? Yang saya sampaikan terkait manajemen marketing, manajemen pemasaran. Di saat pandemi seperti ini, kita harus menggunakan metode marketing, branding itu dengan sangat bijaksana. Salah satu caranya adalah mungkin dengan menahan barang-barang kita, itu salah satu cara. Yang kedua, membakar barang-barang kita. Membakar dalam artian menjual murah barang-barang kita untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak, sekaligus untuk memenuhi kebutuhan pakan keluarga kita semua tentunya. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode menjual dengan sangat-sangat selektif. Menjual dengan sangat-sangat selektif itu juga tidak mudah, karena yang pertama kita harus benar-benar memetakan pasar. Hari ini yang kondisi ekonominya paling bagus itu di daerah mana? Daya belinya yang masih paling kuat dibanding yang lainnya itu di daerah mana? Bukan berarti serta-merta kita bisa menjual ternak-ternak kita dimanapun berada
ketika di suatu tempat daya belinya sudah sangat melemah karena kondisi corona, jelas daya beli masyarakatnya juga akan sangat merendah. Kenapa? Boro-boro buat beli entok untuk diternak, buat bertahan hidup aja susah. Nah, di situ sebenarnya akhirnya kita harus melihat, memetakan suatu tempat, titik A, kota B, kota C, kota D, sampai kota Z sekalipun, kira-kira mana tempat yang daya belinya masih paling bagus di antara semuanya. Sambil bertahan di rumah. Di rumah kita tetap harus bertahan. Bertahan dalam artian jangan mudah menyerah dan jangan putus asa. Nah, setelah kita petakan, ada kota A misalkan, daya belinya rendah, tetapi banyak urbanisasi yang dari desa ke kota. Hari ini karena banyak sekali PHK, tentunya banyak yang pulang ke kampung. Itu sebenarnya market yang paling bagus untuk usaha ternak. Karena minimal teman-teman yang di PHK di kota kembali ke kampung, mereka ingin menciptakan usaha dengan modal tidak banyak, tetapi bisa menghasilkan sesuatu yang wow dan amazing, minimal bisa untuk mereka bertahan di masa pandemi corona. Dan salah satunya adalah dengan ternak entok. Dalam usaha apapun pasti akan ada yang namanya titik jenuh. Titik jenuh itu di tingkat peternak ataupun di tingkat konsumen. Nah, selain dari manajemen pakan, manajemen marketing, ada tambahan supaya kita tetap bisa bertahan dan eksis di masa pandemi corona. Ada tambahan supaya ternak kita tetap bisa eksis dan bertahan di tengah corona. Dengan apa? Dengan membuat varian-varian baru, dengan membuat jenis-jenis baru, dengan terus mengupgrade diri, dengan terus belajar, dengan menciptakan produk-produk yang semakin baik, bukan semakin turun kualitasnya, dan terus tetap harus bisa menjaga kepercayaan dari konsumen-konsumen kita. Karena sebenarnya rumus dari konsumen adalah ketika kita memberikan kepuasan kepada mereka, insya Allah mereka juga tidak akan kemana-mana, mereka akan kembali lagi sama kita. Dan itu sudah hukum ekonomi yang akan terjadi dengan servicing yang baik antara kita dengan konsumen. Sahabat ternak dimanapun berada, itu tadi hal-hal yang memang harus diperhatikan di masa-masa pandemi ini supaya ternak kita tambah lancar, tambah sukses. Boleh negeri ini kena corona, tetapi ternak-ternak kita jangan sampai terkena pandemi juga. Boleh kita sedang krisis, boleh negeri ini sedang krisis daya beli yang sangat rendah, tetapi minimal dengan kualitas yang tetap kita jaga, insya Allah ternak-ternak kita juga tetap akan dilancarkan rezekinya sama Allah. Terus yang terakhir, mungkin teman-teman juga ada yang sedikit mempertanyakan tentang biaya pakan saya atau kami dalam satu bulan yang saya sampaikan tadi, kok cuma 600.000. Ada mungkin yang sebagian yang menanyakan kok cuma 600.000. Tetapi ada juga yang mungkin bertanya bahwa wow, pakan tok habis 600.000, terus kapan ini kita kembali modal? Terus didapatkan dari mana itu 600.000? Terus usaha ini masuk akal enggak kok pakan sampai 600.000 dalam satu bulan? Nah, sekarang saya ingin menjelaskan. Yang kedua tadi, yang ketiga yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana terus kita mengupgrade diri dan terus belajar terkait ternak mentok kita. Saya contohkan sederhana, saya punya kurang lebih 15 sampai 20 ekor itu bondol kaji indukan saya memang bertahan di whitehead atau yang disebut dengan bondol kaji, sambil riset sedikit-sedikit di kokolatos, terus sama ada jali memang masih menjadi bahan eksperimen saya. Itu sebagai catatan bahwa saya memang sedang konsen dengan apa yang saya sampaikan tadi nomor 3, kita terus mengupgrade diri dan belajar. Nah, kita ambil contoh saja anak-anak bondol kaji.
bondol kaji kita di usia 1 bulan, di usia baru netas, ada yang bisa dihargai sampai 500.000. Lupakan angka 500.000 satu baru netas miliknya kami. Anggap aja di usia yang 1 bulan itu seharga 500.000 untuk whitehead bondol kaji. Nah, sedangkan saya punya 15-20 indukan. Kalau dengan populasi 1 indukan saja bisa melahirkan, bisa menetaskan 10 ekor, berarti kalau 15 sudah 150 ekor. Nah, dengan pakan hanya 600.000 1 bulan, saya cukup hanya menyiapkan seekor. Anakan whitehead saya usia 1 bulan sampai 2 bulan. Yang lainnya bonus. Seperti itu. Akan kelihatan berat ketika kita hanya melihat itu sebagai angka-angka dan angka. Tetapi ketika kita mau mengupgrade diri, belajar dan terus belajar, angka itu akan tidak berat ketika kita sudah menemukan formulanya. Salah satu formulanya adalah, bagi yang sudah kami laksanakan adalah dengan mengumpamakan minti kita ini adalah sebagai pengganti pakan. Kalau saya punya 15 indukan bondol kaji, ketika anakannya 10 ekor saja, 10 ekor kalikan 15 sudah 150. Nah, di saat usia 1 bulan sampai 2 bulan ini harganya sudah 600 sampai 700 sampai 1 juta. Kan selesai sudah. 1 ekor bisa menyelesaikan pakan 1 kandang. Sedangkan yang lainnya itu bagi kita adalah bonus. Belum lagi anakan jumbo gajah kita, belum lagi nanti anakan populatos kita, belum nanti anakan jalinya kita. Intinya di situ, jangan hanya memburu bagaimana kita menggunakan pakan tanpa tahu dari mana sumber pakan kita. Nah, yang saya sampaikan ini adalah salah satu sumber-sumber yang memang harus kita tetap berusaha mengupgrade diri. Salah satu contohnya lagi ini anakan jumbo gajah. Ini usia kurang lebih 20 hari. Saya jual baru netas 100.000 untuk jumbo gajah saya, tetapi saya memaksakan diri untuk tidak menjual. Kenapa? Karena dengan pakan 2 kilo konsentrat seharga 10.000 itu sudah bisa membuat dia besar sampai umur 1 bulan. Berarti dengan awal di usia 0 sampai 7 hari saya jual 100 ditambah 20.000 untuk pakan. Dengan pengeluaran berarti kan harga di saat mintinya itu 100 tambah 20.000 120 itu sudah untuk pakan selama 1 bulan. Dan di saat umur 1 bulan saya sudah bisa menjual 200.000. Berarti ada selisih keuntungan saya, tambah lagi keuntungannya itu sekitar 80.000. Seperti itu. Nah, saya pikir tidak bisa terlalu banyak nanti yang bisa kita sampaikan di sini. Mungkin bisa kita jabarkan satu persatu di segmen-segmen selanjutnya. Dan saya ingin memberitahukan saja kepada sahabat-sahabat, channel YouTube saya ini memang saya dedikasikan untuk pure berbagi keilmuan terkait peternakan mentok seperti yang sudah kami lalui dan kami rasakan. Seperti itulah. Mungkin nanti ketika teman-teman pengen konsultasi terkait dengan mentok, dengan peternakan mentok, free untuk Shiva Farm Banyuwangi, tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Nanti untuk nomor HP atau nomor WhatsApp saya kami sampaikan di link di bawahnya. Nanti akan kita sampaikan nomor WhatsApp kami. Barangkali teman-teman pengen diskusi, kuncinya tidak ada yang paling pintar di sini. Kami menawarkan untuk berdiskusi terkait bisnis ini supaya terus kedepannya itu semakin baik dan baik. Goal saya adalah menjadikan peternak mentok yang bermartabat di Indonesia. Seperti itu. Mentok yang dipandang orang sebagai bisnis receh minimal nanti akan menjadi bisnis kelas menengah yang memang tidak harus mengeluarkan modal banyak, tetapi dengan nilai ekonomis yang tentunya sangat bisa dirasakan oleh para peternak semua. Demikian video kami untuk kali ini. Akan kita sambung lagi di video-video selanjutnya karena keterbatasan waktu.
dikarenakan pekerjaan kami yang juga sangat sibuk di luar Raenkop, saya juga mohon maaf bila kita tidak bisa memberikan edukasi yang dalam sekian hari terus ada edukasi terus dari kami. Mungkin kalau pas ada waktu senggang aja kita bisa berbagi. Nah, mudah-mudahan nanti tidak dalam waktu lama akan kita kupas habis dari yang saya sampaikan tadi, satu per item, satu persatu. Atau mungkin kalau teman-teman ingin berdiskusi dengan kami, ya silakan hubungi nanti kontak WhatsApp kami tampilkan di sini. Silakan nanti insya Allah dengan senang hati saya akan menerima chat via WhatsApp teman-teman semua yang ingin berdiskusi terkait usaha ini. Gitu. Ada kurang lebihnya kali ini kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tidak menyampaikan pengalaman siapapun, kami hanya menyampaikan pengalaman kami yang sudah kami alami dan kami rasakan. Adapun metode-metode kami tadi yang sempat saya sampaikan bisa sangat saya pertanggungjawabkan. Salam peternak mentok bermartabat.